Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Tirmemaeswari Sunu dengan NIM G00235153. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Tirmemaeswari Sunu dengan NIM G00235153 dari kelompok A2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistema arteri, vena, dan neuron atau syaraf. Nah, pertama, kita bakal fokus ke sistema arteri terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada bagiannya. Jadi, arteri itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada brachiocephalic trunk atau bisa juga disebut dengan truncus brachiocephalic, ada left common carotid atau carotis communis sinistra, dan left subclavian atau subclavian sinistra. Nah, for your information aja, jadi dalam anatomi kita tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya kayak kanan kiri itu kita nggak boleh nyebut kanan kiri, kita bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Latin. Bahasa Inggris ini kan bisa left atau right, dan kalau bahasa Latinnya kiri itu bisa disebut dengan sinistra dan kanan itu bisa disebut dengan dextra. Makanya tadi kenapa ada misalnya kayak left common carotid itu bisa disebut juga carotis communis sinistra itu karena penggunaan bahasa Latinnya. Sekarang kita fokusin ke brachiocephalic trunk atau truncus brachiocephalic. Itu dia bakal dibagi menjadi dua, yaitu right subclavian atau subclavian dextra dan right common carotid atau carotis communis dextra. Nah, kita fokus ke yang right subclavian aja ya. Jadi right subclavian itu bakal dibagi lagi menjadi dua, ada right axillary, ada right vertebral. Nah, yang axillary itu bakal lanjut menjadi right brachial, bakal right radial, bakal right ulnar, dan segala macamnya. Nah, ini tuh dia bakal mengintervensi bagian tangan, terutama bagian tangan kanan. Itulah kenapa di sini ada gambar organ bagian tangan kanan. Karena memang ini fokusnya itu di bagian tangan yang kanan. Lalu kita masuk ke left common carotid atau carotis communis sinistra. Nah, ini dia bagi menjadi dua juga, ada left internal carotid dan left external carotid. Yang left internal itu, ini kan bisa dilihat, dia ada lagi dibagi menjadi dua, left anterior cerebral dan left middle cerebral. Jadi dia left internal itu bisa disimpulkan kalau dia fokusnya bakal ke otak. Jadi emang left internal itu nanti dia bakal masuk ke otak. Sedangkan yang left external carotid itu dia bakal mengintervasi bagian wajah. Nah, di sini ada organ-organnya. Ini kayak tadi yang aku baca ada right common carotid, right vertebral, dan segala macamnya. Nah, ini organ lebih jelasnya dari truncus brachiocephalic itu. Ini nanti kan ada right common carotid, right vertebral, dia bakal lanjut lagi right brachial, axillary, dan segala macamnya. Lalu kita lanjut ke vein system overview, sistema vena. Vena juga ada bagiannya. Jadi vena itu dibagi menjadi dua, dia ada superior vena cava untuk bagian atas dan ada inferior vena cava. Ini yang bagian bawah. Bisa dilihat kan ini atas, ini bawah. Nah, superior vena cava sendiri itu dibagi menjadi dua, ada left brachiocephalic vein dan right brachiocephalic vein. Nah, yang right brachiocephalic vein ini dia bakal mengintervensi otot dan sebagian otak, terus dia bakal lanjut ke subclavia. Jadi dia nanti bakal mengikuti jejaknya truncus brachiocephalic yang fokus ke tangan-tangan itu. Nah, superior vena cava ini dia menghasilkan vena azygos, yang mana vena azygosnya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang atas itu, buat yang bagian atas itu ada namanya aksesori hemiazygos vein, dan bagian bawah itu ada hemiazygos vein. Terus untuk yang inferior vena cava sendiri, itu dia bakal mendrainase dari organ pencernaan. Jadi nanti inferior vena cava itu bakal masuk ke natrium kanan, untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini. Ini ada tahap-tahapannya. Jadi nanti dia bakal si vena cava inferior ini bakal masuk ke natrium kanan.
Sebelum masuk ke natrium kanan itu, dia bakal ditambahin sama vena porta hepatis yang ini. Nah, yang mana vena porta hepatis ini bakal mendrainase darah dari organ pencernaan, terus dia bakal masuk ke hepar, yang mana nanti di hepar tuh toksinnya tuh bakal dibuang racun-racunnya, terus setelah itu baru deh dia masuk ke vena cava inferior, yang mana vena cava inferior nanti bakal masuk ke natrium kanan. Selanjutnya kita lanjut nervous system overview atau syaraf. Nah, sebelumnya kita harus tahu kan strukturnya sendiri itu kayak gimana. Struktur dari neuron. Ini yang penting ada nukleus, terus ada penjulurannya itu bisa disebut dengan akson. Tapi juga ya ini nice to know ada dendrit, soma. Soma itu bisa disebut badan sel juga, sel sel, nerve ending, dan lain-lain. Nervous system sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi ada central nervous system atau bahasa Indonesia-nya sistem saraf pusat dan peripheral nervous system. Peripheral itu artinya tepi. Jadi sistem saraf pusat atau central nervous system sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu brain atau otak dan medulla spinalis atau spinal cord. Medulla spinalis itu nggak sama dengan sumsum tulang belakangnya. Jadi medulla spinalis dan ini pembagiannya, ini gambarnya. Kalau yang sistem saraf pusat itu yang pink, jadi ada otak dan spinal cord. Terus yang kuning ini peripheral nervous system. Kita lanjut. Ini pengertian-pengertian aja sih. Jadi kumpulan dari badan sel, kan tadi aku udah bilang badan sel atau bisa disebut juga dengan soma. Nah, kumpulan dari soma di sistem saraf pusat itu disebut nukleus. Terus kumpulan apa, penjuluran atau akson di sistem saraf pusat itu disebut traktus. Terus kalau kumpulan soma yang ada di sistem saraf perifer itu disebut ganglion dan kumpulan penjuluran akson yang di sistem saraf perifer disebut nervus. Kalau ada plexus itu adalah anyaman nervus di perifer. Nah, peripheral nervous system itu sebenarnya cukup complicated. Jadi setiap satu neuron itu dia bisa untuk menggerakkan dan untuk merasakan. Bisa untuk eferen atau motorik, yang mana itu adalah menggerakkan, dan bisa untuk aferen atau sensorik, yang mana itu untuk merasakan. Ini ada bagannya. Sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu sensorik atau bisa disebut juga dengan aferen, dan motorik atau bisa disebut juga dengan eferen. Nah, sensorik atau eferen itu ada dua lagi, yaitu somatosensori dan viserosensori. Yang mana visero itu kan organ dalam, jadi viserosensori itu adalah rasa sakit dari organ dalam. Lalu yang motorik atau eferen itu ada dua, yaitu somatik atau bisa juga disebut dengan volunteer, dan visceral atau bisa disebut juga dengan involunteer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.